2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Semuanya anggota BPD? Iya. Ada ketua, ada pengurus? Ada juga kita? Oke, lengkap semuanya. Pada saat ini kita melanjutkan pelatihan penguatan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dengan materi pokok peraturan di desa. Sub materi pokok yang akan kita bahas judulnya adalah kaidah penyusunan peraturan desa. Sebelum memulai acara ini, marilah kita berdoa untuk memulainya. Dipimpin Ibu Siti. Baik, sebelum mulai pelatihan, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, terima kasih Bu Siti. Kita lanjutkan. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabannya selamat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi luar biasa. Kemudian tepuk tangan ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kita semangat dengan surga ini. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, maka kita akan melakukan perkenalan. Benda ini akan diberikan silih berganti. Nanti yang memegang ini menyebutkan nama, kemudian memberikan jargon. Misalnya nama Ani luar biasa, nama Siti mantap gitu ya. Mulai dari yang pertama, silakan. Ratna semangat, Siti semangat, Afifah semangat, Cindy, Jos, Denta luar biasa. Nisa oke. Eza hebat. Oke, tepuk tangan kita semua. Pada kaidah penyusunan peraturan di desa, kita lanjutkan ya. Diskusi pembelajarannya, mata pelatihan ini membahas fungsi, prinsip-prinsip, tahapan, dan dasar hukum penyusunan peraturan desa sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan. Indikator hasil pembelajaran ya, setelah penyajian SPP ini diharapkan peserta dapat yang pertama mengetahui dasar-dasar penyusunan peraturan desa dengan benar. Kedua, menyebutkan asas dan prinsip penyusunan peraturan desa dengan benar. Tiga, mengetahui sistematika penyusunan peraturan di desa dengan benar. Ini tujuannya tiga. Kita tadi sudah melakukan skenario. Jadi menit ke 1 sampai 2 itu perkenalan dan curah pendapat atau persepsi. Menit ke-2 sampai 10 paparan dan diskusi. Nanti ada pemutaran video pertanyaan krusial seputar perdes. Kemudian 10 sampai 2 diskusi kelompok, ada 3 kelompok nanti. Kelompok pertama nanti berbicara mendiskusikan tentang evaluasi perdes. Kelompok 2 membicarakan tentang klarifikasi perdes, dan yang kelompok 3 membicarakan tentang tahapan penyusunan perdes. Kemudian untuk menit ke-12, ini untuk menit ke-12 nya sampai 15 ada penegasan, ada kesimpulan, ada evaluasi dan penutup. Ini kita bergembira lagi, siap? siap. Kalau nanti saya tanyakan siapa kita, jawabannya adalah BPD. Tangannya dikepalkan gini ya. Kalau saya tanya BPD, nah jawabannya profesional luar biasa. Terus tepuk tangan begitu ya. Oke. Siapa kita? BPD, BPD. profesional luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi supaya kita semangat pada pagi hari ini. Oke. Kalau bicara tentang peraturan, maka ada beberapa pertanyaan kepada kita. Yang pertama, apakah peraturan di desa diakui dalam sistem peraturan perundangan di Indonesia? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana kaidah penyusunannya? Ini nanti akan kita jelaskan. Sebelum ke peraturan, ada yang tahu artinya peraturan apa? Silakan. Batasan. Apa lagi? Poin-poin penting. Poin-poin penting. Apa lagi aturan? Mengatur. Mengatur. Apa lagi?
Mengikat. Apa lagi? Peraturan? Normal. Norma. Oke, kita lihat ya. Ternyata peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini peraturan. Oke. Hierarkinya. Coba bacakan Ibu Deta hierarkinya. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR, kemudian Undang-Undang atau Perpu, selanjutnya Peraturan Pemerintah, kemudian Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Oke. Di situ ada nggak peraturan desa? Tidak ada. Kita lihat ternyata di sini. Jadi di dalam jenis peraturan perundang-undangan ada pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ada peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa atau yang setingkat. Jadi dia berada di bawah perda. Jadi perda itu berada di bawah perda. Oke. Ini ada asas-asasnya. Ya, yang pertama adalah hierarki peraturan-peraturan perundangan, kemudian lex specialis dan lex generalis, peraturan khusus, peraturan yang mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Kemudian ada peraturan perundangan tidak dapat diganggu-gugat, peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut. Kemudian ada lagi posteriori, derogat priori, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Landasan hukum, landasan pembentukan dalam peraturan perundang-undangan itu ada 3. Yang pertama adalah dari filosofis, kemudian landasan sosiologis, kemudian landasan juridis. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tadi. Landasan filosofis, landasan berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai cita hukum yang terkandung di dalam Pancasila. Landasan sosiologis, landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat sehingga punya daya mengikat secara efektif atau living law. Kemudian landasan juridis adalah yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan ini. Oke. Kemudian untuk prinsip materi muatan peraturan perundang-undangan, membacanya dari pengayoman ini silakan dibaca dari sebelah sini, silakan. Yang pertama pengayoman, Yang kedua kemanusiaan, ketiga kebinekaan, Keempat, kekeluargaan. kelima kenusantaraan, Ketujuh, keadilan. keenam kebinekaan tunggal ika, ketujuh keadilan, kedelapan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Terakhir, kepastian hukum. Maka aturan ini salah satunya adalah memberi pengayoman dan memberikan kepastian hukum. Oke. Maka jenis peraturan di desa menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2015 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan desa, maka ada 3 bentuk. Yang pertama adalah peraturan desa, yang kedua peraturan kepala desa, dan yang ketiga peraturan bersama kepala desa. Itu ada 3 itu. Maka hari ini kita bicara tentang peraturan desa. Oke. Ada yang tahu artinya peraturan desa apa? Silakan. peraturan yang ada di desa. Peraturan yang ada di desa. Bagus sekali jawabannya. Ada peraturan desa? Peraturan desa itu peraturan yang dibentuk oleh kepala desa setelah disepakati bersama BPD. Oke, jawabannya Ibu Deta bagus sekali. Kita lihat sini ya. Ternyata betul. Jadi peraturan desa itu peraturan yang dibentuk oleh kepala desa bersama BPD yang ditetapkan di TKD desa. Mari kita lihat. Ternyata di dalam membentuk peraturan perundangan ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah desa maupun oleh lembaga yang berwenang di atasnya. Kita lihat videonya ini, ada beberapa pertanyaan yang memang secara krusial itu selalu dipertanyakan oleh orang. Bagaimana bedanya antara peraturan desa dengan peraturan kepala desa? Bagaimana bedanya antara peraturan kepala desa dengan peraturan yang lain? Kita lihat. Nama saya Dr. Supedi MKB dari Balai Besar Pemerintah Dalam.
tentang peraturan di desa dan aparatur pemerintahan di desa. Salah satu peraturan di desa yang harus ada untuk menerjemahkan atau untuk peraturan desa atau perdes dibuat bersama oleh kepala desa dan BPD mengikat seluruh warga desa, sedangkan peraturan kepala desa atau perkades dibuat oleh kepala desa sendiri bersifat operasional, misalnya pengangkatan warga desa, SOP patut kepala desa tidak menjalankan. Pertanyaan-pertanyaan krusial ini sudah terjawab dari 10. Jadi ini salah satu contoh video. Sekarang kita pertanyaan-pertanyaan yang krusial yang saya buatkan videonya, kemudian bisa menjadikan jawaban dari pertanyaan tentang peraturan desa. Kita lanjutkan bahwa di dalam penyusunan peraturan desa itu harus melalui beberapa tahapan yang di dalamnya itu, silakan Mbak. Evaluasi. Ada tahapan dalam penyusunan peraturan desa itu gimana? Tahapannya ada yang tahu? Perencanaan, apalagi? Konsolidasi dengan masyarakat, apalagi? Pembahasan. Kemudian penetapan dan klarifikasi. Maka di sini ada klarifikasi ya untuk beberapa perdes. Tapi juga ada beberapa perdes harus mendapatkan evaluasi. Misalnya perdes ini, perdes LPJ, perdes RKP, perdes APBD dan perdes LPG dan sebagainya. Oke. Untuk itu marilah kita bentuk 3 kelompok ya. 3 kelompok. Kita bentuk menjadi 3 kelompok. Yang pertama diskusi tentang evaluasi perdes. Yang kedua diskusi tentang klarifikasi perdes, dan yang ketiga diskusi tentang tahapan-tahapan penyusunan perdes. Oke, silakan berdiskusi masing-masing kelompok. Sudah? Oke, silakan hasil dari kelompok yang sebagai volunteer untuk memberikan jawaban tertulis ke depan. Silakan. Silakan, ini schedule-nya, silakan ditulis di sini. Silakan. Jadi evaluasinya desa membawa rancangan peraturan desa ke kecamatan. Dari kecamatan melakukan evaluasi desa dan merevisi dan diserahkan ke kecamatan. Oke, teman-teman itu kelompok. Oke, ada tanggapan? Cukup ya. Oke, demikian kita diskusinya. Maka kita lihat ini di dalam penyusunan peraturan desa itu ada kerangka peraturannya. Yang pertama penamaan judul, kemudian pembukaan, kemudian batang tubuh, penutup, dan tampilan jika diperlukan. Masih ada pertanyaan dari, silakan. Gak ada pertanyaan. Luar biasa. Sudah jelas semua ya. Oke, kita simpulkan bahwa di dalam kegiatan pelatihan ini, dalam penyusunan peraturan desa, di dalam penyusunan peraturan desa itu harus ada kesesuaian hukum. Jadi tidak bertentangan peraturan yang lebih tinggi atau pejabat kewenangan yang di atasnya. Kemudian partisipasi dan musyawarah desa dan BPD, kejelasan kedayagunaan, ya. Kemudian proses penyusunan, ya. Kemudian aspek kemanfaatan responsif terhadap kondisi desa menjadi landasan. Kemudian kita evaluasi. Mari kita mengisi kuis, ya. Kuis Mentimeter, koordinatnya 69216155. Oke, silakan. Sudah? Oke, ini hasilnya. Oh, luar biasa. Sudah terisi, ada evaluasi, ada klarifikasi, ada penjelasan luasa, ada penetapan, ada penyusunan, ada pembahasan dan sebagainya. Oke. Kita tutup acara ini sebelumnya dengan doa. Silakan. Oke, doa. Baik, menutup kegiatan pelatihan hari ini berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sebelum saya berpamitan, ada pantun. Nanti dibaca ya. Bu Haja pergi mengaji. Pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara ini. Terima kasih. Semoga acara ini berkesan. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.